kemarin pendaftarannya sudah dibuka nih teman-teman dari 26 Februari di gelombang pertama ya Bapak. Aku juga mau infoin ke teman-teman nih, untuk gelombang 1 kita ada diskon 50% nih Pak. Wow, 50%. Nggak hanya di Ramayana ternyata ya. Iya, betul, diskonnya besar-besaran ya Bapak ya, setengah harga. Jadi teman-teman cukup bayar 50.000 untuk pendaftarannya aja. Untuk pendaftaran offline nih Bapak, kita buka di tanggal 26 Februari sampai di 6 Mei 2024 ini untuk semester ganjil. Dan yang daftar online juga kita buka di 1 Maret 2024 sampai di 4 Mei 2024. Jadi teman-teman yang belum daftar, buruan nih daftar ke Unpam, ya kan? Nanti kita bertemu dengan Pak Ari dan juga saya Cia di sini. Mantap nih Cia, ini insya Allah menjadi anugerah hadiah Ramadan terbaik, diskon 50% dari Unpam, insya Allah. Insya Allah Pak. Untuk belakangan ini nih Pak nih, Bapak tadi kesini jalan kaki atau bagaimana nih Pak? Thank you Cia. Kita akan bersentuhan dengan teknik elektro dimulai dari perjalanan saya menuju ke sini. Teman-teman, kita sudah familiar dengan listrik. Maaf, listrik kemungkinan besar tidak bisa kita lihat secara langsung, tapi dampaknya, manfaatnya, kemudian apapun yang bisa dimanfaatkan dari listrik bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Tadi hari ini tepat menuju Unpam saya menggunakan motor listrik dan itu dengan elektro. Artinya nggak perlu isi bensin, nggak perlu ribet, nggak perlu kena solar asap karbon monoksida. Kita lancar dengan listrik menuju ke Unpam ini. Go green. Go green. Iya, thank you. Jadi teman-teman buruan nih daftar ya ke teknik elektro. Nanti kita ketemu Pak Ari, terus juga pendaftarannya masih diskon 50% ya untuk gelombang pertama. Baru dibuka kemarin banget loh teman-teman, 26 Februari. Buruan daftar nih, yang online-nya juga bisa nih teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu daftar langsung ke sini atau yang rumahnya jauh-jauh di beda pulau gitu kan. Langsung aja daftar online ke kita. Nah, untuk teman-teman yang SMK atau SMA-nya kemarin didatengin sama pihak Unpam, jangan lupa nih nanti pas daftar kita stepnya dari Unpam, biar tahu nih kita dari SMK atau SMA mana yang didatengin sama Unpam. Iya begitu. Jadi kita bisa tahu nih dia dari sekolah mana, dari anak mana nih, seperti itu Bapak. Berarti Unpam memang benar-benar bisa berbagi dan step untuk kalian bisa gabung join dengan Unpam. Iya, benar banget Bapak. Thank you Cia, makasih. Untuk Iya, siap. Kira-kira kalau maba-maba yang baru masuk ini tuh kira-kira nanti pelajaran apa aja sih yang bakal dipelajarin gitu? Siap. Thank you Cia. Teman-teman, Sobat Unpam dan para pemirsa IG SCTV Official Unpam, bahwa di teknik elektro Unpam pelajaran-pelajarannya akan menyenangkan. Kita akan coba membawa kalian menyelami apa materi teknik elektro itu dengan fun, dengan learning yang berkualitas dan tentunya tidak menakutkan. Contoh konkret, di semester 1 kalian akan ketemu dengan penggambar teknik atau perancangan sistem kelistrikan. Jadi nanti Cia, teman-teman yang hobi terkait dengan penggambaran teknik, penggambaran perancangan kelistrikan bisa sangat dioptimalkan di situ. Nanti di semester 4 kalian belajar tentang rangkaian listrik dari mulai DC, kemudian dari AC, kemudian di semester 5-6 kalian akan belajar tentang smart building. Sekarang lagi ngetren Cia, kita lampu tinggal nyala, mati, on, off, beres semua Cia, smart building. Thank you. Kemudian yang kita kenal sekarang dengan IoT, Internet of Things juga kita pelajari. Kemudian microcontrol, robotik, yes. Kemudian PLC, DCS, SCADA, yes. Artinya di teknik elektro Unpam kalian akan belajar seluruhnya. Kalau dulu kita kenal Cia, ada namanya arus kuat dan arus lemah. Sekarang kita melebur jadi satu dengan kurikulum KKNI MBKM. Jadi semua dipelajari, mulai dari elektronikanya hingga tenaga, hingga pembangkitan energi listrik itu sendiri. Keren banget ya Thank you Bapak Cia, makasih. Kompleks ya kita belajar ya jadinya ya Pak ya. Jadi paket komplit di teknik elektro Unpam. Prakteknya juga keren banget ya Bapak ya. Teman-teman ini nih, ayo buruan daftar ke teknik elektro bersama Pak Ari nantinya. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau terkait teknik elektro ini bisa bertanya dengan Pak Ari, teman-teman. Ya Pak ya. Siap menjawab ya Pak ya, teman-teman. Nanti kalau perlu WA kami, hotline dari teknik elektro Unpam kita share Cia, agar teman-teman
mau bertanya dari A sampai Z, dari hulu sampai ke hilir, kita layani dengan sepenuh hati, karena komitmen kita sekali lagi di Teknik Elektro khususnya dan Unpam secara umum berbagi untuk negeri, melayani dengan sepenuh hati dan komitmen terhadap kualitas yang baik. Iya. Makasih Cia, thank you. Dan kali ini nih teman-teman, buat yang mau join ke kita bisa banget daftar di pmb.unpam.ac.id. Langsung aja daftar di dalam situ. Di situ ada nanti info-info terkait pendaftaran di Unpam juga ada gitu Bapak, teman-teman. Nah, teman-teman yang di TikTok nih puas sama jawabannya Pak Ari nih, bisa banget tap-tap di videonya, tap-tap live kita ya Pak Ari ya, supaya kita dapat love gitu dari love-nya kawan-kawan. Oke. Pak Ari nanti saya panggil jadi Opa Ari nih ya. Opa Ari ya. Biar makin milenial, biar makin mengena di kalangan-kalangan anak-anak Gen Z sekarang dan berbondong-bondong gabung Teknik Elektro Unpam. Iya, betul banget Bapak ya. Makasih Cia. Bapak Ari banget ya teman-teman. Jadi kalau perlu takut nanti galak-galak ya Pak Ari ya. Siap. Ini izin menjelaskan Cia. Jadi sekarang sudah tidak ada era pendidikan yang tanda kutip otoriter, yang harus mohon maaf dosen sentris atau guru sentris. Semua sekarang pembelajaran by student sentris, student learning. Artinya apa Cia? Artinya bahwa pembelajaran berdasarkan pengalaman dari mahasiswa tersebut. Mahasiswa berpraktek seperti apa, mahasiswa mendapatkan ilmu secara mandiri, mahasiswa mengajak diskusi dosen, nanti dosen akan mengarahkan, dosen akan membenarkan, akan mendudukkan sesuai teori-teorinya Cia. Jadi sekali lagi sudah tidak ada zaman pendidikan yang otoriter, pendidikan yang hanya mohon maaf doktrin-doktrin saja, kita beri kebebasan, karena konsep utama dari kurikulum sekarang Cia yaitu kampus Merdeka Belajar, kampus Merdeka MBKM. Artinya semua mahasiswa diberi kesempatan untuk belajar sesuai koridor, kampus juga memberikan kesempatan kalian untuk belajar mengeksplor segala ilmu yang ada di masyarakat. Ilmu tidak hanya dari kampus, bisa dari internet dan sebagainya, sangat-sangat terbuka Cia. Artinya kita mengelaborasi di dalam kampus ini, mendudukkan, merulkan sesuai aturan dari akademik. Oke, thank you Cia. Makasih Cia. Ya, thank you. Nah teman-teman gak usah takut lagi di Teknik Elektro ini, nanti ketemu Bapak Ari nih. Pak Ari kalau boleh kesan-kesannya buat calon-calon mahasiswa Unpam dong Pak Ari. Oke, siap Cia, thank you. Teman-teman, Sobat Unpam dan calon mahasiswa Unpam ataupun seluruh masyarakat yang ada di Instagram Live kali ini, izin saya akan menyampaikan 5 poin. Oke. Kepanjangan nggak Cia? Enggak dong Bapak. Enggak, oke, siap. Waktu saya banyak. Waktunya thank you Cia. Ya, 5 poin yang pertama. Yaitu yang pertama, izin Cia, bahwa nanti ketika akan menjadi mahasiswa Unpam, tidak semua orang, tidak semua manusia ini mendapatkan kesempatan yang sama dengan kalian. Jadi, ketika nanti berstatus mahasiswa, khususnya di Unpam, khususnya di Teknik Elektro, hadapi status tersebut sebagai sebuah anugerah, sebuah rahmat. Artinya apa Cia? Artinya ketika nanti sudah bersyukur bahwa saya keterima di Unpam, khususnya Teknik Elektro Unpam, akan mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah SWT, dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kemudian yang kedua, ketika sudah mendapatkan rahmat dan berkah, maka itu muncullah sebuah amanah Cia. Artinya ketika amanah menjadi seorang mahasiswa, maka akan belajar sungguh-sungguh, karena ketika masuk menjadi mahasiswa, goalnya akan lulus. Tidak ada Cia mahasiswa yang nggak pingin lulus, nggak ada mahasiswa yang pingin nggak lulus, nggak ada. Jadi sunatullahnya masuk sekarang, 4 tahun kemudian akan wisuda, akan lulus. Nah, jadi bersungguh-sungguh dengan amanah yang telah kalian embat nanti menjadi seorang mahasiswa Unpam, khususnya Teknik Elektro. Kemudian yang ketiga Cia, izin menyampaikan bahwa ketika sudah mendapatkan berkah rahmat, kemudian mendapat amanah, mahasiswa ini sebagai sebuah modal untuk kita beribadah. Ya, ketika kita meningkatkan derajat ilmu melalui kuliah, meningkatkan derajat harkat kita di depan Allah, di depan masyarakat dengan kuliah, maka sarana itulah tepat untuk beribadah. Kemudian yang keempat, sebagai akhlakiyah. Ketika kita menjadi seorang mahasiswa nanti, berharap sebelum menjadi mahasiswa dan sudah mahasiswa, akhlaknya berubah Cia. Ya, Cia sebelum jadi mahasiswa mungkin suka hanya main-main saja. Sekarang dengan menjadi mahasiswa penuh tanggung jawab, harus ada tugas, tanggung jawab yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, setelah akhlakiyat adalah yang kelima, yaitu menjadi izzah atau kebanggaan.
teman-teman, Cia, mahasiswa itu membanggakan. Maaf, kita masih ingat era reformasi, tahun 98 mulai, bangsa ini berubah menjadi fase reformasi karena mahasiswa. Jadi izah, kebanggaan sebagai mahasiswa itu kita tetap dukung, karena dengan menjadi seorang mahasiswa, kita menjadi generasi intelek, dan insya Allah semboyan hidup mahasiswa akan selalu terjaga. Gitu, Cia. Makasih. Ya, makasih, Cia. Masya Allah. Udah kayak Ustadz belum? Sempurna poinnya. Sempurna, oke, makasih. Iya, 5 poinnya sangat bisa diterima banget. Iya, ini 5 poin penting. 5 poin penting. Ini karena efek nisfu Sya'ban. Menjelang Ramadan kalau bisa, insya Allah. Ya, makasih, Cia. Lebih Islami. Jadi kalau ilmu itu bisa membuat kita menjadi pahala kita selama-lamanya, begitu ya, Pak ya? Betul, Cia. Ya, karena kitanya mau atau tidak. Gitu. Betul. Iya. Maaf, 3 amalan yang tidak terputus: amal jariah, anak soleh, ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Ini maaf, teknik elektro rasa surga. Ya, karena sesuai dengan visi Unpam menjadi 40 besar peringkat nasional berlandaskan nilai humanis dan religius. Iya. Terima kasih. Terima kasih sobat-sobat semuanya. Teknik elektro boleh pegang elektriknya ya, tapi kitanya tetap tenang gitu. Nah, betul, Cia. Boleh banget. Teman-teman yang masih ragu-ragu nih untuk masuk ke teknik elektro, nggak usah ragu lagi ya kan ya Bapak ya. Atau dari teman-teman ada yang tanya nih Bapak nih, masuk teknik itu apakah belajarnya teori atau kebanyakan praktiknya gitu Bapak? Siap, thank you, Cia. Teman-teman, izin menyampaikan hal-hal baik. Jadi izin tidak promosi, tapi sistem pendidikan ada 2 model, Cia. Ya, kita ada bedakan vokasi dan sarjana. Kalau vokasi dituntut 40% teori, 60% praktikum. Kalau kita seorang sarjana, harapannya menjadi seorang analisator, menjadi seorang think tank atau berpikir cerdas, maka teorinya adalah 60%, 40% praktikum. Dan teknik sunatullahnya nggak akan bisa jalan tanpa praktikum. Artinya di teknik elektro Unpam 60-40 ini akan bersinergi dengan baik. Jadi 60% teori, 40% praktikum. Oke. Makasih. Thank you. Makasih. Mudah-mudahan love-nya udah makin banyak ini. Iya, teman-teman. Love-nya banyak nggak ini, teman-teman? Berapa nih love-nya? Ada 1000 lah. Oh, ada 1000 love. Banyak banget nih. Ya, 1000 love ya harapannya. Amin. Iya, ada yang nonton. Iya, siap. Love-nya ini 1000 love buat Pak Hari. Oh yes, thank you sama Cia. Kita bagi 2 Cia. Thank you teman-teman sobat ya. Malam ini soalnya ada totalitas banget Bapaknya. Amin ya. Karena saya bersyukur ini ada kesempatan baik ketemu dengan Cia, ketemu dengan tim SCTV, dan tentunya ketemu sobat-sobat Unpam yang ada di IG Live, yang ada di rumah dan seluruh pelosok Indonesia. Iya, baik. Jadi teman-teman tunggu apa lagi sih teman-teman ya? Lanjut aja di sini daftar buruan ya kan. Dibuka 26 Februari sampai 4 Mei 2024. Jadi teman-teman buruan daftar nih. Bisa daftar juga di kampus pusat, kampus 1 atau di kampus 2 yang di Serpong. Di kampus satunya itu di sini nih, di dekat alun-alun Unpam. Gitu ya teman-teman. Jadi atau teman-teman nggak ada waktu nih, mereka kerja atau bagaimana kesibukan atau rumahnya di luar pulau gitu, teman-teman bisa nih gabung sama kita melalui pendaftaran online di 1 Maret sampai di 4 Mei juga. Oke, bisa online juga ya Cia ya. Bisa online juga. Sekarang era digital, semua ada di genggaman tangan. Silahkan berbondong-bondong kunjungi website tadi ya, pmb.unpam.ac.id. Jadi gitu ya teman-teman ya, buruan daftar di kita gitu Bapak. Tapi terkait teknik elektro, apakah di teknik elektro ada organisasi semacamnya seperti itu nggak Pak? Oke, siap, thank you Cia. Teman-teman mahasiswa, teman-teman calon mahasiswa, dan teman-teman seluruh peserta atau pemirsa dari IG, organisasi hal yang wajar. Mahasiswa punya gejolak muda yang fenomenal, punya pemikiran, punya idealisme, punya pendapat, semua kita hargai. Di teknik elektro Unpam ya, kita juga memberikan kesempatan pada para mahasiswa untuk berorganisasi. Kita ada namanya Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro, kalau disingkat HMTE. Disitulah wadah para mahasiswa mengembangkan kreativitas, tidak hanya tentang elektro saja, Cia. Bisa organisasi, bahkan
isu-isu nasional bisa dibahas selama dalam koridor, tapi kami sangat berharap wadah Hima HMTI tersebut sebagai pengembangan intelijensi, kompetensi, skill dari para mahasiswa di bidang teknik elektroan. Gitu. Ya, jadi di teknik elektro juga ada organisasinya. Betul. Itu ya, ya. Teman-teman nih yang kuliah nanti kepikiran mau join organisasi juga, mungkin di SMA atau SMK-nya mereka organisasi kayak OSIS, MPK atau semacamnya gitu ya. Siap. Bisa banget ikut Hima di teknik elektro ya Bapak. Selain ikut Hima berorganisasi dan membuat koneksi juga di Hima ini bisa ini ya Bapak ya, mengasah kemampuan diri gitu di teknik elektro ini. Tuh, jadi teman-teman tunggu apa lagi sih? Kita di Unpam gelombang satunya diskon 50% loh. Wow. Mantap. Dari 100.000 cuma bayar pendaftaran 50.000 aja gitu Bapak. Seharga kuota doang itu Cia. Iya, kuota 1 bulan ya Bapak bulan ya. Cukup deh. Sedangkan daftar di Unpam bisa sampai 4 tahun. 4 tahun manfaatannya, gitu, iya. Kan? Oh iya Cia. Ada pertanyaan. Iya. Pak, kalau masuk teknik elektro lulusnya jadi apa ya? Dari Dian sama dari Aris. Di teknik elektro Unpam ada lab apa aja? Oh yes. Sorry, Cia ulang atau langsung saya? Boleh saya ulangnya. Oh iya. Dari Kadian ya. Iya, dari Kadian ini di teknik elektro Unpam tadi apa namanya? Lulusnya jadi apa? Oke, siap. Mungkin Kadian ini berpikir ke depannya profesi apa nih nanti yang dia dapat. Gitu. Oke, thank you Cia. Maaf, Dian cowok cewek ya? Kayaknya udah. Oh ya ada ya. Sama dulu. Halo Dian, mohon maaf Mas atau Mbak Dian, Kak Dian. Anyway, izin menyampaikan lulus dari teknik elektro Unpam jadi apa? Mau jadi apa saja bisa. Ya, namun secara konsep teori kita punya kurikulum. Kurikulum ada profil lulusan. Jadi 3 lulusan yang diharapkan dari teknik elektro Unpam. Yaitu Cia, pertama sebagai engineer teknik elektro di bidang ketenaga listrikan. Kemudian selain engineer bisa menjadi supervisor di bidang ketenaga listrikan. Yang terakhir bisa menjadi teknopreneur di bidang teknik elektro. Ya, jadi selain itu Cia, mohon izin Kak Dian, jangan ragu-ragu. Maaf, harus 3 ini? Tidak. Karena tuntutan dari kurikulum ada profil lulusan utama, lulusan pendukung 2. Tadi yang utama adalah engineer, pendukungnya supervisor dan mohon maaf teknopreneur. Faktanya saya alumni teknik elektro menjadi dosen. Ya. Bahkan ada juga yang lanjut sekolah S2. Bahkan mohon maaf ada yang berbisnis ya. Saya cukup kaget ketika kemarin ada yang melapor ke kami, Pak, saya bisnisnya tidak terkait teknik elektro, tapi maaf, teknik elektro sebagai sarana pendukungnya. Bisnis apa? Gitu saya tanyakan gitu. Pak, saya punya bisnis startup. Iya. Bisnis startup. Jadi dia punya bisnis startup. Mohon maaf tentang provider, tentang elektro dan sebagainya itu bisa menyediakan jasa-jasa teknik elektroan. Jadi servis-servis yang biasanya kita mohon maaf salah satu provider lain dia juga memulai dengan itu. Jadi menyiapkan jasa servis dan sebagainya. Seperti itu Cia. Jadi mau jadi apa saja di teknik elektro selama mohon maaf dalam memanfaatkan ilmu teknik elektro silahkan Kak Dian. Iya, betul banget Kak Dian. Itu jadi jawaban dari Pak Ari ya. Jadi kita bisa jadi apa aja ya Pak ya. Iya, siap. Gitu. Jadi Mas Dewo boleh ulang pertanyaan yang kedua nggak Mas? Pertanyaan dari Mas Aris, Aris. Ada lab apa saja di teknik elektro Unpam? Ada apa terkait teknik elektro Unpam ada apa saja gitu? Siap. Oke Cia. Ini thank you Kak Aris. Ini pertanyaan yang kita tunggu-tunggu Cia. Jadi ingin maaf kalau zaman sekarang flexing. Kita akan flexing kemampuan terbaik dari teknik elektro Unpam dan fasilitas laboratorium yang ada di teknik elektro Unpam. 1. Kak Aris dan teman-teman, Cia udah kenal dengan pembangkit listrik tenaga surya? Seperti itu ya Pak ya, kayak lampu yang kalau siang mati, yes. Terus nanti kalau malam dia nyala sendiri gitu. Betul. Ya, salah satu aplikasinya. Jadi pembangkit listrik tenaga surya. Teman-teman, teknik elektro Unpam bukan program studi yang kaleng-kaleng. Kita paten punya. Kita punya pembangkit listrik tenaga surya, Cia, 100.000 watt. Wow.
maaf, ya 100.000 watt ini Kak Aris bisa untuk mengoptimalkan, bisa untuk menghidupkan, bisa untuk menghidupi 63 kantin. Ya, jadi konsumsi listrik 1.300 watt dikali 63, 81.000 watt. Jadi masih ada space. Ya, jadi itulah lab pertama yang kita banggakan, dan izin Teknik Elektro Unpam mempunyai visi salah satunya untuk go green, untuk menjadi green campus dengan pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian laboratorium yang kedua, ada laboratorium energi baru terbarukan. Ya, laboratorium energi baru terbarukan ini teman-teman nanti bisa belajar selain PLTS, ada pembangkit listrik tenaga angin, ada pembangkit listrik tenaga air atau mikrohidro. Ya, juga bahkan ada juga pembangkit listrik tenaga nuklir, kita juga belajar. Karena beberapa dosen kita juga beberapa terafiliasi dengan kemampuan teknik nuklir. Ya. Keren banget. Siap, thank you. Lanjut lagi Cia. Yang ketiga, laboratorium mikrokontrol dan robotik. Ya, teman-teman, izin Cia, Teknik Elektro Unpam rutin sebagai peserta kontes robot Indonesia atau KRI. Ya, alhamdulillah di tahun 2022 kita sampai finalis tahap wilayah timur. Tapi mohon maaf, qadarullah, bukan kita nggak menang, tapi kita kebetulan ngalah untuk yang lain mendapatkan juara. Tidak masalah, ini hanya soal waktu saja. 2022, 2023 kita maaf digugur di penyisian. Insya Allah 2024 ini kita akan mengikuti lagi. Kak Aris gabung atau Kak Dian tadi gabung, mahasiswa yang lain gabung, potensi-potensi robotik bisa mendukung untuk juara. Itu lab ketiga, amin, insya Allah. Kemudian yang keempat, ada lab PLC. Cia, teman-teman, Mas, Mbak, semua handetolan bahwa di lab PLC ini namanya Programming Logic Control. Sekarang eranya di dunia industri itu ada otomasi. Jadi maaf kalau teman-teman tahu, conveyor jalan tidak perlu diatur on off secara manual, cukup dengan otomatis bisa jalan sendiri. Lengan robot juga bisa jalan sendiri dan sebagainya. Itu kita ada lab otomasi industri atau PLC. Kemudian ada lab yang kelima, pengukuran besaran listrik. Lab pengukuran besaran listrik di sini kita akan belajar bagaimana teknik untuk pengukuran grounding. Kalau Cia izin, kalau kita ada sebuah bangunan, tentunya dilengkapi grounding agar tidak tersambar petir, ya, agar aman dari sebuah resonansi dari kelistrikan. Maka ada lab pengukuran besaran listrik. Kemudian yang keenam, ada juga, maaf kepanjangan nggak Cia? Nggak, oke, baik teman-teman ya. Kita kan menggali informasi. Oh, menggali informasi. Lab elektronika, teman-teman, di lab elektronika ini Cia, kita mencoba, mohon maaf, saya izin Cia, ini minuman apa? Minuman dari Sasmita nih. Tirta Sasmita, siap. Saya izin ngicipin. Segar. Kita bangga Cia, karena ini produk sendiri Tirta Sasmita. Iya, punyanya Yayasan Sasmita Jaya, punyanya Unpam. Yang keenam tadi Cia, loh kaitannya apa? Lab elektronika tadi didorong untuk men-troubleshoot seluruh permasalahan elektronika yang ada di kampus Unpam. Contoh konkret, Cia kalau main-main ke kampus 2 Victor dan teman-teman silahkan bebas, Unpam welcome, kita diskusi. Di kampus Unpam Victor, di sana ada jam waktu sholat. Jam waktu sholat pernah ngalamin error, mengalami rusak, di elektronika inilah solusinya. Ya, jadi artinya apa Cia? Artinya apa teman-teman, Kak Aris, Kak Dian, dan teman-teman para pemirsa, bahwa lab-lab yang ada di Teknik Elektro Unpam, semua kita kerahkan, kita optimalkan, kita gunakan dengan kemanfaatan untuk kemaslahatan bersama. Gitu Cia, makasih. Ya, makasih. Thank you, Kak. Ada pertanyaan lagi. Oh, siap. Dari @lah.22. Di teknik elektro banyak lomba-lomba elektro nggak? Siap. Oke. Ya. Bertanya nih Bapak, di teknik elektro ini adakah ikut lomba-lomba gitu nggak Pak? Siap. Oke. Thank you Cia. Thank you Kak Etlah. Maaf, siapa aja namanya Kak Etlah. Thanks untuk pertanyaannya. Ini dia Cia. Mas, Mbak, Kak, adik-adik semua yang ada di IG Live SCTV Official yang keren. Izin menyampaikan bahwa Teknik Elektro Unpam secara maaf
DNA secara darah itu pengennya selalu ikut lomba. Ya, kita izin Cia, tadi selain lomba robotik, sebenarnya ada lagi lomba teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna itu Cia, jadi dulu kita pernah juara 3 tingkat nasional di Kementerian tahun 2021, maaf, di Kementerian Pedesaan, nama lengkapnya kurang hafal, tentang pembangunan desa. Di sana juara 3, kita mengembangkan pembangkit listrik mikrohidro. Ya, karena passion dan skill kemampuan kita di situ, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, kita bisa berhasil juara 3 tahun 2021. Teman-teman bisa kunjungi di websitenya, di sana ada foto-foto kami dengan Pak Menteri, foto-foto dengan Gubernur, Wakil Gubernur saat itu Pak Andika, kemudian dengan Wali Kota Tangsel dan sebagainya. Kita rutin ada lomba teknologi tepat guna terkait dengan teknik elektro, ada lomba robotik, kemudian yang ketiga, kita sekarang bersama SCTV gencar mengadakan lomba terkait literasi, kreasi literasi, itu ada juga, kemudian lomba medsos juga terkait dengan teknik elektro, kemudian maaf Cia. Nah, untuk mendukung lomba-lomba ini yang rutin, selain itu ada juga lomba-lomba yang diadakan HMTE, pembuatan karya ilmiah, ada lomba pembuatan mikrokontrol untuk robotik. Mohon maaf kemarin yang terbaru Hima itu kalau tidak salah ingat bikin lomba line follower, jadi lomba robot yang ngikutin garis gitu Cia. Jadi robotnya bisa otomatis ngikutin track dengan sensor tentunya, dia ngikut itu. Kemudian ada lomba juga terbaru kemarin kalau tidak salah ingat Hima itu mengadakan kegiatan lomba mohon maaf terkait dengan elektro di bidang, kalau teman-teman familiar dengan AI, artificial intelligence. Ya, itu juga ada ya AI. Ya, AI. Mohon maaf terkait dengan ChatGPT itu Kak, mereka ngadakan lomba. Intinya apa Cia? Di teknik elektro beraneka ragam lomba rutinitas kita ikutin, dan Hima kita juga beri kebebasan untuk bisa meng-create lombanya sendiri. Dan di Hima ada divisi robotik, divisi TTG, ada divisi mikrokontrol, ada divisi yang lain-lain. Gitu Cia, makasih. Jadi untuk Kak Etlah nih kalau mau ikut lomba-lomba bisa banget ya join organisasi. Iya, siap. Maaf nih Pak sebelumnya, Bapak boleh ini nggak sih Pak? Pengen tahu kalau misalkan di teknik elektro ini apakah ada konsentrasi jurusan gitu nggak Pak? Siap, thank you Cia pertanyaannya. Konsentrasi jurusan, siap. Secara konsep, maaf, kita teknik elektro secara umum kurikulum berubah di tahun 2022 kemarin Cia. Sebelum 2022 ada peminatan jurusan teknik tenaga dan elektronika. Namun setelah kita evaluasi bersama dengan tuntutan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kurikulum sekarang dibedakan Cia. Tidak perlu dipeminatkan, namun semua belajar teknik elektro secara umum. Namun faktanya adalah apa? Faktanya nanti ketika tugas akhir Cia, teman-teman diberi kebebasan. Karena kita punya 4 circle atau 4 zona atau 4 kelompok dosen keahlian. Yaitu yang pertama dosen keahlian elektronika, dosen keahlian tenaga listrik, dosen keahlian robotik, kemudian dosen keahlian elektronika medis. Ya, jadi artinya Cia, no problem teman-teman, peminatan penjurusan sudah tidak ada, namun yang ada adalah maaf klasterisasi atau riset kelompok. Iya, oke, makasih. Ada konsentrasi jurusan. Iya, tidak perlu harus kuat harus lemah. Sekarang kita samakan Cia karena MBKM. Ngobrol sama Pak Ari nih, saya jadi nambah pengetahuan nih tentang teknik elektronik. Thank you Cia. Ada banyak banget yang udah lomba yang udah diikuti. Siap, betul. Dan itu juga berbasis nasional ya gitu ya Bapak ya. Yes, kita bangga di TTG itu. Maaf Cia, promosi lagi. Memberikan berita baik juga. TTG ini dimulai dari 2014 ya. Kita mulai dari dulu, awal kali saya masih ingat tentang kalau Cia, maaf, zaman COVID kemarin, kan ada yang namanya oksimetri, ya, untuk kandungan oksigen. Nah, itu kita sudah bisa melakukan, kita sudah menghasilkan, dan saat itu sampai juara di Banten saja. Kemudian ada juga televisi berbasis adzan. Jadi kalau adzan kita kesulitan sih ya, anak-anak disuruh matiin TV nggak mau, maka TV itu akan mati otomatis. Itu sudah sampai tingkat Tangsel ya, dan sebagainya. Beberapa
produk-produk lain mohon maaf saya terlupa karena saking banyaknya. Ya, jadi thank you Cia, makasih. Ya. Udah ada macam-macam gitu ya program-programnya gitu. Program-program. Oke Cia, ada pertanyaan lagi masih dari Lah nih. Dari Lah. .22. Apakah belajar elektronika juga di teknik elektro, Pak? Sama satu lagi dari Mbak Suci. Mbak Suci bilang, untuk masuk teknik elektro apakah harus SMK teknik juga? Mantap. Dari Kak Suci dulu kali ya Bapak yang kita jawabnya ya. Untuk Kak Suci apakah harus dari SMK nih Mas masuknya Bapak untuk ke teknik elektro? Siap, thank you Kak Cia, thank you Kak Suci. Oke, inilah istimewanya Unpam. Inilah istimewanya teknik elektro Unpam, tambahin. Kenapa? Karena teknik elektro Unpam untuk masuk tidak perlu lulus SMA. Wah, jadi nggak harus lulus SMA masuk di Unpam. Karena lulus SMK pun boleh. Jadi ya bukan berarti tidak SD SMP ya. Jadi SMA nggak harus SMA. Nah kemudian lanjut lagi. Oh ya SMK. Ada yang nanyain lagi. Loh harus lulus SMK teknik kan? Tadi Kak Suci sepertinya bertanya gitu. Tidak, Mas, Mbak, kakak-kakak yang ada di IG Live SCTV untuk masuk teknik elektro Unpam, punten Cia, ada punten banget, ada SMK maaf pemasaran. Nah, pemasaran pengen teknik elektro. Ketika saya wawancara, ketika kami lihat nilai dia tanda kutip layak dari segi kan di Unpam ini nggak sembarangan orang bisa daftar. Mohon maaf, Cia yang daftar di teknik elektro Unpam semester ini 250 atau sekitar 300. Iya, alhamdulillah. Oke, izin. Belum tentu mahasiswa kampus lain, mahasiswa UGM, mahasiswa UI bisa daftar di Unpam. Kalau mahasiswa Unpam sudah pasti bisa daftar di UGM dan UI. Ya, karena apa? Karena di teknik elektro Unpam ini ada nilai grade yang harus dicapai. Ketika nilai grade-nya sudah oke, maka SMK apapun bisa kita terima. Ya, lintas bisa. Kemudian yang kedua, yang penting adalah apa, Cia? Ketika kita melakukan sesuatu, Kak Suci, ketika kita passion, kita senang, mohon maaf, manusia nggak ada yang bodoh. Ya, mahasiswa nggak ada yang nggak pinter. Ya, yang benar adalah mahasiswa tersebut belum ketemu dosen yang tepat. Jadi artinya Kak Suci, ketika mungkin di SMK-nya bukan teknik, kemungkinan besar, tapi passionnya teknik elektro, insya Allah gabung teknik elektro Unpam akan ketemu dosen-dosen yang tepat. Ya, akan ketemu kaprodi yang tepat, gitu ya. Jadi ini ya, artinya apa Kak Suci dan sebagainya, monggo dari SMK mana saja, lulusan SMA mana saja, SMA IPA, maaf kalau saya masih salah, SMA IPA atau IPS, zaman dulu saya ya SMA IPA, IPS, SMK pemasaran, SMK manajemen, SMK teknik, SMK apa saja, selama Anda passion teknik elektro, karena apa Cia? Teknik elektro nggak bisa kita hindari. Kita main listrik, main teknik elektro. Kita maaf, megang handphone, sudah teknik elektro. Yeah. Jadi artinya teknik elektro hadir di setiap sisi kehidupan. Anda tertarik teknik elektro, silahkan come in. Ya, makasih. Jadi siapa tahu Kak Suci itu tadi ketemu dosen yang tepat seperti Pak Ari gitu. Nah, gitu akan cocok menjadi. Ya. Untuk tadi pertanyaan dari Etlah lagi nih Kak. Etlah. Iya, oke, siap Kak Etlah. Ya. Apakah di teknik elektro belajar elektronika seperti itu, Bapak? Siap. Boleh jawab? Thank you. Oke. Sorry izin menyapa Kak Etlah, terima kasih pertanyaan antusiasme. Jadi kami ulang, di teknik elektro sudah tidak mengenal lagi peminatan elektronika maupun sistem tenaga. Jadi di teknik elektro belajar semua terkait teknik elektro. Belajar sistem tenaga, belajar elektronika, belajar PLC, belajar robotik, bahkan Cia belajar kewirausahaan juga, belajar studi kelayakan bisnis juga, belajar etika profesi seorang engineer juga, belajar fisika juga, belajar kalkulus juga, agama, bahasa Indonesia. Namun yang terkait dengan elektronika sangat-sangat dipelajari. Bahkan kita tadi sampaikan, Cia, ada lab elektronika yang sangat manfaat bertransformasi menjadi, nanti insya Allah bertransformasi menjadi unit produksi.
Jadi segala permasalahan di kampus Unpam ini, jam waktu sholat yang error, maaf kemarin kami ada juga TV LCD yang diperbaiki di lab elektronika, kemudian ada kipas angin yang diperbaiki di elektronika, semua akan bertransformasi menuju sebuah unit produksi karena kita bangga dengan produk sendiri. Tirta Sasmita, kita bangga sendiri dengan produk-produk teknik elektro Unpam nanti, insya Allah. Oke, gitu sih ya. Oke, begitu baik, Bapak. Pertanyaan lagi nih. Siap. Dari Cry NZP2. Apakah harus mempelajari sebuah software tertentu untuk masuk teknik elektro? Siap. Atau ada software khusus nggak yang nanti akan digunakan di program studi teknik elektro? Oke, Bapak, saya boleh dijawab, Bapak. Apakah ada keahlian khusus harus belajar software begitu? Kata? Siap. Kak Fraizet, atau maaf saya kalau salah sebut nama Cia, sorry. Fine. Sebelum masuk teknik elektro, belajar software yang paling penting adalah Microsoft Office. Karena paling dasar ya, karena maaf, Excel dibutuhkan nanti ketika pelajaran numerik, linear, kemudian Word dibutuhkan nanti ketika Anda membuat sebuah karya tulis, makalah, bahkan nanti jadi sebuah tugas akhir. Sip. Modal itu saja cukup Cia untuk masuk teknik elektro. Nah, inilah keistimewaannya teknik elektro Unpam. Mohon maaf, dari yang belum pernah kenal software akan jadi kenal software. Kita banyak software, yang paling sering sebut AutoCAD. Mohon maaf, mungkin Cia kurang familiar. Oke, tapi teman-teman yang familiar di pemirsa, kalau Cia juga familiar, bersyukur. Jadi ketika belajar perancangan kelistrikan, wiring diagram, bikin instalasi listrik, kita seri paralel gitu Cia, bikin instalasi listrik itu harus digambar dulu Cia. Kalau nggak digambar dulu, maaf, kita nggak akan tahu jalurnya, nggak akan tahu kalau ada kerusakan mana yang salah. Ya, itu namanya AutoCAD. Kemudian ada juga bahasa pemrograman. Kita ada kenal dengan bahasa Python, kita akan kenal bahasa C++, kita akan kenal dengan bahasa basic, itu di pemrograman. Kemudian software lagi Cia, kita punya namanya ETAP. Ya, ETAP itu Cia, kalau kita punya pembangkit listrik, kita bisa menganalisa bahwa kelistrikan di dalam sebuah instalasi atau kelistrikan di dalam sebuah rumah itu sudah efisien tidak, sudah hemat energi tidak. Kemudian yang ke-6, ada software PVSys. Ketujuh, ada Homer. PVSys sama Homer kita gunakan ketika berkaitan dengan pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian software yang lain, maaf, kalau Cia familiar atau teman-teman yang familiar juga, kita ada SolidWorks, kita punya ANSYS, ya, everything, segala macam software ada. Namun kita lihat dari kemanfaatannya sih ya. Nanti apa yang kalian pelajari untuk menuju tugas akhir, nanti akan ada pelatihan software tersebut. Yang paling sering sekarang pelatihan LabVIEW, ya, karena terkait dengan SCADA, dengan PLC. Oke. Terima kasih Bapak jawabannya. Sama-sama Cia. Terima kasih. Jadi nama. Pak, ada pertanyaan lagi dari 084S. Apakah di teknik elektro mahasiswanya ada yang berumur di kepala 3? Soalnya saya sudah tidak muda lagi. Allah Akbar. Siap. Dari Sobat Unpam, dari Kak siapa tadi? Dari Kak siapa? Kak Ono. Kak Ono. Oke, ya, siap. apakah di Unpam ada nih mahasiswa yang umurnya sudah berkepala 3 begitu Pak? Masya Allah. Siap, Cia. Thank you. Cia dan teman-teman sobat, ngelihat saya usia berapa ya? Kayaknya masih 25 nih. Masih 25. Oke. Thank you Cia atas penghiburannya. Teman-teman yang saya hormati, kakak-kakak, Kak Ono dan teman-teman yang lain, sederhana saja. Maaf, izin dalil akli lagi dari Quran, nuntut ilmu sampai akhir hayat. Ya, bahkan nuntut ilmu maaf sampai ke negeri Cina dan seterusnya. Punten Kak Ono, jangan khawatir. Kak Ono, dosen-dosen kita ada yang lebih muda dari saya tentunya ya. Dari Kak Ono juga ada yang lebih muda. Namun fine, kita akan menempatkan posisi sesuai dengan mohon maaf, kita tepos seliro kalau bahasa Jawa, atau yang penting kita tahu bahwa kita berkedudukan sebagai mahasiswa, berkedudukan sebagai dosen. Ya, mahasiswa yang di atas kepala 3 banyak. Ya, di atas kepala 5 ada. Ya, kepala 4 rata-rata. Ya, karena apa Cia? Karena di teknik elektro Unpam ada 2 jalur. Ada namanya jalur reguler, di semester ini berlaku Cia, namanya RPL.
rekognisi pembelajaran lampau. Siap. Jadi Kak Ono dan teman-teman yang punya pengalaman kerja di bidang ketenaga listrikan atau terkait dengan teknik elektro bisa mengajukan RPL, nanti bisa ada konversi perolehan SKS. Ya, jadi untuk lulus di teknik elektro Unpam tidak wajib 4 tahun dari jalur RPL. Kalau jalur reguler, ya kita ada reguler A, B, dan C. Mas, rekan-rekan, di reguler C dan B banyak teman-teman pekerja yang kuliah sambil bekerja dan rata-rata umurnya juga di atas 30-an Kak Ono. Artinya Kak Ono izin memotivasi diri saya dan Anda, ayo kita sama-sama semangat belajar. Saya pun di usia sekarang sudah lebih dari 40-an juga proses belajar sih ya. Artinya tidak ada batasan umur di teknik elektro Unpam. Selama Anda passion, selama Anda semangat dan bismillah untuk memperbaiki mohon maaf ilmu, menambah ilmu atau memperbaiki taraf hidup, silahkan gabung di teknik elektro Unpam. Bisa banget ya. Jadi bisa banget. Nggak perlu takut karena jenjang usianya tuh beda jauh gitu ya. Fine, no karena problem. Di reguler B, CK atau CS pun di sana banyak banget ya para pekerja. Betul. Atau bahkan yang sudah punya keluarga gitu. Yeah. Jadi Kak Ono nih jangan ragu lagi ya untuk daftar di Unpam. Karena kita tuh kalau udah di dalam kelas tuh semua sama begitu ya Bapak. Ini menarik sih ya. Jadi tidak ada perbedaan umur, kita sama-sama nawa itu, kita sama-sama ikhtiar untuk menuntut ilmu. So di kelas kita sama-sama saja sebagai mahasiswa. Iya, Cia, thank you. Apakah ini pertanyaan lagi dari Ricky? Ricky, siap. Apakah benar di Unpam ada PLTS? Mantap. Oke, Kak Ricky, bagus banget nih pertanyaannya tadi kita bahas ya Bapak ya. Apakah di Unpam ini ada PLTS Bapak? Thank you, Cia. Oke. Cia udah pernah lihat belum PLTS? Iya, aku belum pernah lihat. Oh, belum pernah lihat. Oke. Cia, kampusnya di Victor apa di Unpam Pusat? Oh, di Victor. Siap. Kak Riki, Cia dan teman-teman sobat Unpam yang berbahagia, Unpam sudah memiliki PLTS, pembangkit listrik tenaga surya di kampus Unpam Victor di Jalan Puspitek Raya. Mas, kalau mau berkunjung, welcome Cia. Siapa saja mau berkunjung silahkan. Monggo. Sebelum berkunjung offline, kalau mau lihat secara daring atau online, bisa kunjungi websitenya SJTV. Di sana pernah sepertinya program ruang mahasiswa itu ruang mahasiswa ada liputan tentang pembangkit listrik tenaga surya mulai dari proses pembangunan, mulai dari proses instalasi, komisioning, bahkan pemakaian. Di sana kreatornya Kak Sadewo, SCTV, terima kasih Kak Dewo. Kemudian editornya ada Kak Randri, kameramennya kalau masih ingat Kak Uki, Kak Yuda, Kak Zuki, Kuki, Yuda. Kalau Kak Robi sama ada, mohon maaf sama satu lagi ya, ini saya menyapa sobat-sobat di sini. Karena SCTV dengan teknik elektro Unpam sangat-sangat CS. Ya, dan silakan Ricky bisa kunjungi SCTV. Di sana ada koleksi video terkait PLTS. Kalau mau datang, kami silakan datang saja. Silakan Kak Riki. Atau Kak Riki nih mau daftar offline di kampus 2 di Serpong. Boleh banget nih Kak Riki nanti sekalian lihat ya. Di rooftop. Bentuknya seperti apa begitu. Boleh banget ya ke rooftop ya. Semakin nanti Kak Riki semakin datang ke Unpam secara offline, insya Allah makin cinta Kak Cia ya. Jadi nanti bisa lihat secara offline, secara langsung di PLTS, dan kita akan melihat ketinggian Cia. Itu ada di rooftop di atas lantai 11. Jadi makin kita melihat akan makin dekat dengan ilahi. Karena kita berada di atas ketinggian, dan di atas ketinggian itu muncullah kalimat-kalimat zikir. Oke Cia, maaf Riki bercanda Cia. Tapi silakan langsung datang. Iya, bisa buat jadi gitu ya Kak Riki ya untuk semuanya. Jadi kayak pertanyaan lagi Pak. Siap. Dari @aikuja, teknik elektro Unpam mempelajari kendaraan listrik atau tidak? Aikuja ya. Oke. Teknik Unpam nih mempelajari kendaraan listrik atau enggak? Siap. Oke, ini Aikuja ini kalau tidak salah ingat ini sobat saya juga nih, namanya Kak Aidanis ini kalau tidak salah. Beliau Cia. Beliau adalah sobat kami
Unpam itu dengan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, terjaga hubungan baik dan harmonisnya baik ya. Terima kasih Kak Aidani, salam buat rekan-rekan yang ada di Badan Riset Inovasi Nasional. Ya, rekan-rekan, ini Cia membuktikan bahwa maaf, teknik elektro Unpam relasinya tidak hanya terbatas di kalangan akademis saja, tapi dengan praktisi juga. Siap, kendaraan listrik. Cia, kalau saya tidak salah mengingat, Kak Aikuja atau Aidanis, tahun 2019 ya, setelah atau sebelum corona itu, kami ada mahasiswa namanya, saya masih ingat, Edi Cahyono sama Muzakir, itu mengembangkan mobil listrik berbasis mobil golf. Kalau Cia biasa nonton yang di golf itu ada mobil yang dipakai untuk keliling lapangan golf. Nah itu dikembangkan dari situ mobil listriknya. Kemanfaatannya apa Cia? Kemanfaatannya adalah untuk para security keliling di area kampus. Ya, sekarang Cia mobil itu sudah menjadi riset keberlanjutan. Tapi mohon izin, kami sedang kembangkan bersama dengan teknik mesin Unpam. Nah, kemudian untuk riset motor listrik gimana? Oke, fine. Mas Aidanis dan rekan-rekan sobat Unpam, untuk motor listrik ini sekarang booming. Kita sekarang sebagai seorang user dari motor listrik. Namun, faktanya adalah riset di motor listrik, khususnya baterai, masih berkembang. Kita ada namanya riset tentang BMS, Battery Management System. Nah ini sedang dipelajari ya, jadi di teknik elektro Unpam kita coba belajar tentang battery management system. Kemudian kalau bisa insya Allah kemarin sih sudah mencoba, tapi baru skala prototipe di skala lab ke Aidanis dan Cia untuk charger ya, charger berbasis dari PV fotovoltaik ya, tapi mohon maaf sepertinya masih dalam proses pengembangan, belum bisa layak untuk pengujian secara komersil. Terima kasih. Ya. Itu baik Bapak jawabannya. Ya, makasih Cia. Ya, makasih Cia. Thank you. Bapak nih mau ngingetin buat teman-teman nih yang lagi nonton live di IG di SCTV atau di Unpam Official ataupun yang di TikTok, khususnya untuk yang di TikTok nih, jangan lupa tap-tap layarnya ya untuk Pak Ardi nih, jangan lupa, dan kirimkan mawar atau bisa juga kirimkan singa ya Bapak ya. Yes. Iya, kita di gift ya Bapak ya. Ya, thank you kawan-kawan. Teman-teman sobat Unpam nih yang calon mahasiswa baru nih, mau ngingetin untuk pendaftarannya kita masih di gelombang 1 yang diskon 50%. Jadi teman-teman tuh nggak usah bayar uang gedung lagi. Jadi cukup uang pendaftaran 100.000, tapi karena diskon 50% ini, jadi teman-teman cuma bayar 50.000 aja. Wow, gitu. Murah banget. Pertanyaan lagi. Oh, pertanyaan lagi. Oh, gitu. Dari @guntur_emil. Oke, siap. Apakah ada mahasiswa teknik elektro yang melakukan magang atau melakukan tugas akhir di BRIN? Oh, gini. Guntur ya. Apakah ada mahasiswa yang melakukan tugas akhir di BRIN ini, Pak? Ya, siap. Makasih Cia. Ini mohon maaf, Kak Guntur ini salah satu teman yang dari BRIN atau juga ya. Oke, siap Kak Guntur dan kawan-kawan sobat Unpam dimanapun berada dan official sobat-sobat SCTV. Jadi Kak Cia dan kawan-kawan magang di BRIN, riset di BRIN, teknik elektro Unpam rutin mengirimkan mahasiswanya. Ya, jadi yang paling sering dulu di pusat elektronika, kemudian di balai konversi energi, yang terbaru kemarin di ORTN, Organisasi Riset Teknologi Nuklir, teknologi nuklir terkait dengan detektor. Ya, jadi kita sedang kembangkan yang kemarin, maaf Kak Guntur dan kawan-kawan, ada robot deteksi radiasi nuklir dengan sumber radiasi gamma. Nah, yang kemarin terakhir, yang riset terakhir itu sepertinya kalau tidak salah ingat, bimbingan Bapak Kiswanta dan Pak Hiranuddin itu terkait dengan detektor radiasi alfa dan beta. Jadi di BRIN itu ada proyek terkait portal radiasi monitor. Nah itu mohon maaf Unpam mencoba masuk. Kemudian yang terbaru Kak Mufidah, kemudian Hairul Umam, kemudian beberapa Dimas atau 4 orang itu terkait dengan reaktor nuklir. Ya, jadi reaktor nuklir terkait dengan eksperimen daya. Jadi reaktor nuklir itu bergerak atau berdaya ketika jumlah neutron besar. Nah, ini pengukuran flux neutron ini atau pengukuran daya dari neutron ini diukur dengan detektor ataupun alat ukur yang sedang di riset
oleh para mahasiswa teknik elektro Unpam. Iya, jadi Kak Guntur ada. Oke. Ya, makasih. Pertanyaan lagi dari @falah_arif. Ya, siap. Teknik elektro Unpam belajar robot nggak? Kayaknya nih baru datang di join. Oh, baru join datang. Ya. Arif nih kayaknya baru join. Kita tadi udah bahas ya Pak mengenai apa aja sih yang dipelajari gitu. Arif bertanya apakah teknik elektro ini belajar mengenai robotika gitu. Siap, thank you Kak Arif ya. Oke, Kak Arif, thanks sudah join ataupun sudah bertanya. Jadi di teknik elektro Unpam, punten, kami ada laboratorium mikrokontroler dan robotika. Satu. Kemudian yang kedua, teknik elektro Unpam rutin mengikuti kontes robot Indonesia. Kemudian yang ketiga, tahun 2021 kita sudah sampai finalis wilayah timur, tapi mohon maaf masih belum berhasil sampai tahap babak grand final. Ya, robot saat itu yang dilombakan apa, Cia? Yang dilombakan adalah robot pemadam api. Ya, jadi robot pemadam api berupa skala prototype lab dikembangkan di situ. Kemudian yang sudah dihasilkan ada robot line follower, robot bak sampah pintar. Jadi mohon maaf, bak sampah itu Cia ilustrasinya akan mencari, mohon izin, sampah-sampah yang tercecer-cecer memakai sensor ultrasonik. Ya, jadi dicari-cari. Kemudian ada juga robot pemilah barang Cia. Maka Cia di dalam industri itu ada lengan robot yang memisahkan bentuk kotak, bentuk segitiga, ada bentuk tabung dan sebagainya, itu udah ada pemilah-pemilah itu berdasarkan warna juga. Artinya apa Kak Arif? Di teknik elektro Unpam belajar robotika, kita punya mata kuliah teknik robot, kita punya laboratorium, kita ikut rutin lomba kontes robot Indonesia. Ya. Teknik elektro. Thank you. Makasih Tia. Thank you Kak Arif. Boleh nggak? Teknik elektro ini punya moto atau yel-yel seperti itu tidak Pak? Untuk promosi kita nih. Oke, thank you Cia. Nah ini dia moto yel-yelnya. Ya, siap. Kalau di dalam himpunan mahasiswa sih ada teknik elektro hajar segala rintangan, gitu ya. Kalau kalau di teknik elektro Unpam sendiri, teknik elektro Unpam kita kompak, kita kuat, kita bisa. Pak, ada Pak Kapolri pertanyaan nih dari @pranoto. Kapan teknik elektro bikin roket nyaingin Elon Musk? Silakan Pak dijawab Pak. Oke, terima kasih. Nggak fokus jadinya saya. Ya, kenapa sih ya? Pertanyaannya luar biasa ya. Pertanyaannya ya. Siap. Ini pertanyaan sekaligus motivasi, sekaligus arahan, sekaligus instruksi. Kompleks ya Bapak pertanyaannya ya. Oke, izin Kak Pranoto, mohon maaf ya Kak Pranoto ya, ini izin siap kenal dengan Kak Pranoto belum? Belum kenal Bapak. Oh, belum kenal. Oh iya. Belum main-main nih saya nih. Oh iya. Teknik nih Bapak. Oke, siap. Kak Pranoto ini adalah sahabat dekat Elon Musk. Gitu ya, beliau adalah ketua Yayasan Sasmita Jaya. Terima kasih Mas Pran, Mas Yayasan. Jadi terima kasih. Ini salam hormat untuk Mas Pranoto, ketua Yayasan Sasmita Jaya, yang telah memberikan banyak mandat, memberikan banyak kesempatan, memberikan banyak sebuah trigger untuk kami teknik elektro Unpam maju. Dan PLTS itu adalah salah satu mega proyek dari almarhum Pak Haji Darsono rahimahullah. Mudah-mudahan beliau di alam kubur selalu diberi keterangan, dan Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Pak Haji Darsono, terima kasih sekali. Mas Pran juga terima kasih. Nah, oke, kembali ke pertanyaan Mas Pran. Oke, membuat roket siap. Mas Pran dan kawan-kawan, teknik elektro bisa berjalan, bisa maju ketika kita kolaborasi. Ya, mohon maaf. Di dalam sebuah roket itu ada sebuah kompleksitas, Cia. Ada bagaimana mesinnya, bagaimana sistem kendalinya, bagaimana propulsi bahan bakarnya dan sebagainya itu. Artinya apa? Artinya teknik elektro Unpam ketika melaksanakan riset dengan tanda kutip mega proyek seperti ini tidak bisa berjalan sendiri. Ya, karena kita bukan Superman, kita adalah sebuah teamwork, kita adalah kolaborasi riset. Artinya Mas Pran dan kawan-kawan yang ada di Sobat SCTV, bukan hal mustahil membuat roket seperti Elon Musk. Tidak mustahil. Mohon maaf,
manjada wajada. Selama ada kesungguhan, insya Allah di situ ada jalan. Namun secara konsep milestone yang harus kita tempuh sepertinya jangka waktunya cukup lama. Namun tidak ada masalah ketika kita izin Cia, izin Mas Pran dan kawan-kawan Sobat SCTV, beberapa dosen kita adalah dosen praktisi. Ya, mohon izin, ada dosen kita yang dulu bekerja di LAPAN, Lembaga Antariksa Penerbangan Nasional. Ya, beliau sangat familiar dengan roket, dan insya Allah pertanyaan kali ini sebuah trigger bagi kami untuk minimal mengeksplor dulu, dan harapan kami bisa join dengan Pak Hedi dari LAPAN tersebut bisa untuk mengembangkan roket. Tapi nggak ada hal mustahil ya, selama kita mau kolaborasi, selama kita belajar, dan tentunya dukungan penuh dari Yayasan Sasmita Jaya. Terima kasih atas dukungan selama ini. Insya Allah kita akan wujudkan mimpi tersebut, Mas Pran. Terima kasih. Terima kasih. Selama ada kemauan di situ pasti ada jalan ya. Iya, betul sih ya. Kita nggak tahu nih, kita live sekarang, siapa tahu nanti 50 tahun atau berapa tahun ke depan Unpam bisa punya roket sendiri atau nerbangin roket gitu ya Bapak ya. Terima kasih Cia, insya Allah suatu saat ya, insya Allah. Untuk itu teman-teman teknik elektro nih yang mau join nih, calon-calon mahasiswa boleh banget join di teknik elektro, siapa tahu jadi bagian untuk penerbangan roket itu ya Bapak ya. Siap, betul Cia. Walaupun nanti maaf saya bukan kaprodi lagi, tapi siapa tahu nanti ada generasi penerus yang akan melanjutkan itu. Iya, gitu ya. Jadi artinya show must go on, kita serius, insya Allah ada jalan. Ada jalan. Pak, ya. Dari Yusal underscore Somad. Yusal. Semoga teknik elektro Unpam bisa buat radar untuk Arhanud. Yusal ya. Oke, amin ya, Rida untuk Arhanud. Oke, siap. Makasih Yusal. Sorry Cia, izin langsung menanggapin tentang radar. Ya, siap. Oke, ini untuk Arhanud ya. Ya, oke. Maaf, izin Cia dan kawan-kawan Sobat SCTV, awal sementara ini memang kita terkait kemarin dengan radiasi nuklir, tapi radar kami pernah ngobrol dengan dosen ISTN Cia, itu Pak Agus Sofwan. Beliau sepertinya adalah seorang konsultan di TNI gitu. Pernah berbicara waktu itu kami mengikuti seminar beliau terkait dengan radar-radar ini. Tapi Yusal, thanks, ide menarik. Kita tidak berarti semua akan dilakukan, tapi banyak ide dari malam ini ya, dari Q&A, dari ide-ide sahabat SCTV, sahabat-sahabat Unpam maupun yang stakeholder maupun masyarakat, kita akan note. Thank you sebagai motivasi ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yang masih bingung nih untuk join di Unpam, langsung aja join ke teknik elektro gitu ya. Yes. Misalkan ada basic-basic di teknik nih, mau join teknik elektro boleh banget ya Bapak ya. Betul sih. Di Unpam nih ada reguler A, reguler B, CK dan CS. Jadi teman-teman yang misalkan full 1 minggu ini di rumah aja atau nggak ada kegiatan apa-apa, bisa banget ikut reguler A. Atau nanti yang kerja gitu pulangnya malam bisa ikut reguler B, atau juga yang kerja full time gitu dari pagi sampai malam lagi, terus liburnya cuma 1 hari bisa di CS gitu ya Bapak ya. Atau ada nih misalkan dari teman-teman calon mahasiswa Unpam nih yang Sabtu minggunya nggak libur gitu, kayak kerja di mall gitu kan, Sabtu minggunya rame, jadi bisa banget di CK gitu. Siap. Langsung aja kalau mau daftar online langsung aja di pmb.unpam.ac.id gitu ya teman-teman. Izin lanjut ya. Izin dulu, izin nambahin Cia ini, karena saya ketika Cia ngobrol saya perhatikan dan saya mendapatkan inspirasi. Teman-teman, inilah keunggulan Unpam. Unpam punya fleksibilitas waktu Cia, dan Unpam sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Apa yang Anda pengen, Unpam ada ya. Kalau tanda kutip Cia, di Unpam saja ada tanpa harus dengan biaya mahal, tentunya dengan kualitas garansi. Ngapain cari yang mahal kalau di Unpam saja ada ya. Fleksibilitas waktu A, B, C, silahkan teman-teman. Saya harapkan, mohon izin Cia, dengan fleksibilitas waktu itu tetap marwah akademik kita jaga Cia. Jadi ketika ada izin, ketika ada hal-hal yang mohon maaf bisa dipertanggungjawabkan dalam hal sisi akademik, maka kita jalankan prosesnya, prosedurnya. Jadi yang A
belajar offline, B offline selama 5 hari, yang C offline-nya 1 hari, namun online-nya ada ya. Jadi kita learning-nya hybrid, ada online, ada offline. Jadi artinya hak kalian sebagai mahasiswa, hak kalian sebagai pembelajar tetap terpenuhi dan marwah akademik tetap terjaga. Gitu Cia, makasih. Jadi nggak ada kata ngomong ya. Terakhir nih Pak Prodi. Oke. Falah lagi underscore Arif. Mungkin karena baru dia pengen masuk teknik elektro, cuman bingung di elektro ada konsentrasi apa aja. Terus sama kenapa harus milih teknik elektro Unpam? Iya. Oke, Kak Falah ya tadi ya. Kak Falah, boleh dijawab Bapak terkait pertanyaannya? Siap, thank you Cia, thank you dari tim IT Medsos. Ya, Kak Falah, anyway, teknik elektro ada peminatan apa saja? Kami ulang sekali lagi, di dalam kurikulum MBKM sudah ada, tidak ada peminatan. Yang ada adalah konsentrasi kelompok riset, yaitu pertama sistem tenaga, kemudian yang kedua terkait dengan elektronika, kemudian terkait dengan elektronika medis, kemudian yang keempat terkait dengan energi baru terbarukan. Ya, jadi riset kalian bebas bisa berkembang, tapi peminatannya tetap sama. Teknik elektro sampai lulus mendapatkan mata kuliah pembelajaran yang sama. Oke. Kemudian kenapa kok harus di teknik elektro Unpam? Siap. Karena teknik elektro Unpam beda. Ya. Bedanya apa? 1, fleksibilitas waktu ready. Kedua, teknologi update, teknologi terkini, motor listrik, PLTS menuju net zero emission tahun 2060 kita sudah punya. Kemudian apalagi fasilitas laboratorium, kita ada 7 laboratorium, semua terintegrasi dalam satu kampus. Kemudian lanjut lagi Cia, nanti insya Allah teknik elektro Unpam akan punya kampus baru di Witana Harja, merupakan kampus Teknopark. Jadi integrasi antara riset, antara pembelajaran dengan industri. Kalau kita nyebut dengan namanya teaching industry atau teaching factory di dalam SMK. Ya, artinya apa? Artinya banyak hal yang bisa dilakukan di teknik elektro Unpam. Kemudian yang terakhir tentunya kembali ke jargonnya Unpam, kita dengan biaya terjangkau, tanda kutip, murah adalah sebuah ketidakniscayaan. Dengan murah, kualitas hebat, kenapa harus yang lain? Kalau di teknik elektro Unpam saja ada. Terima kasih Cia. Jadi seperti itu ya Bapak ya, kelebihan teknik elektro Unpam. Yes, betul Cia. Jadi teman-teman nih, sekali lagi aku mau ngingetin untuk calon mahasiswa yang masih bingung mau daftar di Unpam, bisa banget daftar offline atau daftar online ya. Yes. Untuk daftar offline-nya kemarin baru aja dibuka nih Bapak, 26 Februari sampai 6 Mei. Oke. 2024 untuk semester ganjil. Dan gelombang ini masuknya gelombang pertama nih Bapak. Gelombang pertama sih. Ya, jadi gelombang pertama itu kita dapat potongan diskon 50%. Oh, alhamdulillah. Jadi yang seharusnya bayar 100.000 untuk pendaftaran, itu hanya bayar 50.000 aja. Wow, tanpa uang gedung dengan fasilitas yang mewah. Oke, gitu sip ya. Mantap. Kali ini sesi Q&A-nya kayaknya seperti aja nih Bapak. Alhamdulillah, makasih. Thank you teman-teman, makasih sobat Unpam. Makasih. Oke, Bapak boleh kata-kata terakhirnya buat sobat Unpam nih Bapak. Oke. Siap. Oke, thank you Cia. Mudah-mudahan kata-kata terakhir dalam sesi ini aja ya. Insya Allah kita sehat selalu ya. Oke, bercanda Cia, no problem. Teman-teman yang saya hormati, sobat SCTV, sobat Unpam, sobat siapa saja yang ada yang memperhatikan IG Live SCTV kali ini, terima kasih atas kesempatan kami untuk menyampaikan berita baik dengan terkait teknik elektro Unpam. Teman-teman, ketika kalian passion, ketika kalian hobi, ketika kalian suka dengan teknik elektroan, silahkan gabung, come on, di teknik elektro Unpam. Karena apa? Karena teknik elektro Unpam memang beda. Teman-teman, kalau harus murah, kalau harus mewah, kalau harus berkualitas, kalau harus marwah pendidikannya bagus, kenapa yang lain? Kalau di sini ada
memang boleh sekeren itu ada di Teknik Elektro Unpam. Terima kasih ya. Terima kasih. Kalau gitu hari ini kita akan sampai di sini ya teman-teman. Semoga ketemu lagi di sesi Q&A berikutnya bersama saya Filia Firnanda dari Prodi Sastra Inggris S1 Universitas Pamulang. Iya, terima kasih Cia. Terima kasih. Iya, makasih. Selamat malam, selamat buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, ya. Oh ya. Laboratorium Studio Bengkel kerja Unit produksi ruang berkesenian, unit kegiatan mahasiswa,